Kau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi dalam Saat Teduh GPD Mahanaim Tegal. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas setiap kasih setiamu dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami boleh menikmati berkat-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Tiba saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari bawa kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Firman-Mu yang boleh ditaburkan ini boleh mengingatkan kami, boleh meneguhkan iman percaya kami di dalam Engkau. Kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Judul renungan pada hari ini saya beri judul BPJS. Mungkin ketika kita mendengar kata BPJS, timbul dalam pemikiran kita tentang pemerintahan, tentang jaminan, tentang kesehatan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudari yang mungkin menggunakan tawaran pemerintah ini pastinya lebih tahu bagaimana ada kelebihan-kelebihan, ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh. Tetapi mari sama-sama kita belajar pada kesempatan kali ini bahwa ada keuntungan-keuntungan, kelebihan-kelebihan yang kita bisa dapatkan lebih dari BPJS yang ditawarkan oleh dunia, yaitu BPJS yang Yesus tawarkan. BPJS artinya berharap pada Yesus saja. Kita buka dalam Matius 11 ayat yang ke-28. Matius 11 ayat yang ke-28, demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan. Marilah kepadaku semua. Ini artinya suatu tawaran dari Tuhan Yesus, suatu ajakan dari Tuhan Yesus untuk kepada setiap kita. Ada tawaran yang lebih ditawarkan daripada tawaran pemerintah. BPJS berharap pada Yesus saja. Marilah kepadaku, dan kemudian dilanjutkan dengan kata semua. Di sini menunjuk bahwa tawaran Tuhan itu untuk semua orang tanpa terkecuali, bagi kalangan atas maupun kalangan bawah, baik yang mempunyai kedudukan maupun yang tidak mempunyai kedudukan. Untuk semua kalangan tanpa terkecuali, bukan hanya untuk segelintir orang, tetapi semua orang kapan saja bisa datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menerima tawaran ini. Berbeda ketika kita menggunakan BPJS yang pemerintah tawarkan, di mana kita tahu bersama ada tingkatan-tingkatan, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan itu ada tahapan-tahapan, ada keuntungan-keuntungan yang berbeda. Dan kalau kita mungkin menggunakan BPJS, kartu BPJS, ketika kita ke rumah sakit, kita bukan menjadi pasien yang prioritas bagi yang akan dilayani. Ada penguluran waktu, ada syarat-syarat dan lain sebagainya yang membuat kita terhambat. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara yang menggunakan BPJS lebih tahu. Pertanyaannya buat setiap kita, bagaimanakah, maukah kita menerima tawaran yang Yesus tawarkan kepada setiap kita? Menggunakan BPJS rohani, yaitu berharap pada Yesus saja, maka ada jaminan, kelegaan buat setiap kita. Sesuai dengan tadi ayat pokok yang kita baca. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ini bukan hanya berbicara tentang kelegaan secara kesehatan ya, seperti yang pemerintah tawarkan, tetapi melingkupi seluruh area kehidupan kita, seluruh aspek kehidupan kita, baik jaminan kesehatan, jaminan keberkatan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, bahkan seluruh area kehidupan kita, apapun kehidupan kita selama di dunia ini. Lalu pertanyaannya, bagaimanakah sikap seseorang yang menerima tawaran BPJS yang Yesus tawarkan? Yang pertama, dia tidak membatasi pengharapan dengan keadaan. Tidak membatasi pengharapan dengan keadaan. Kita buka dalam Roma pasal yang keempat, ayat yang ke-18 dan 19. Demikianlah firman Tuhan.
Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat yang ke-19, imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Kita tahu bersama kisah Abraham. Dalam kehidupan ini, keadaan hidup kita seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk kita berharap kepada Tuhan. Kita melihat keadaan kita melihat keadaan fisik kita, perekonomian kita, dan lain sebagainya. Semua hal yang dibatasi dengan logika kita membuat kita sukar, membuat kita enggan untuk berharap kepada Tuhan. Keadaan kita seringkali menjadi penghalang dalam pengharapan kita. Bahkan Abraham pun di sini dikatakan bahwa di dalam Kejadian 17 ayat yang ke-17, mungkinkah bagi seorang yang sudah berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Kata mungkinkah, seseorang akan berhenti berharap ketika logika itu berkata, mungkinkah? Bagaimana mungkin? Kalau keadaan saya seperti ini, keadaan fisik saya seperti ini, bagaimana saya mau mengharapkan sesuatu yang jauh dari ekspektasi saya, keadaan realitas saya. Ya, seakan kenyataan itu melunturkan sebuah harapan, seakan-akan kenyataan kehidupan kita itu melunturkan sebuah harapan kita. Inilah ketika harapan itu dibatasi dengan logika. Namun ketika kita menggunakan BPJS, yaitu kita berharap pada Jesus saja, kepada Yesus, kita beriman kepadanya, kita berseru kepadanya, mengandalkan Dia, memprioritaskan Dia, maka sesuatu yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin. Atau bersama bagaimana akhirnya Abraham mendapatkan seorang anak Ishak. Itu dia pegang janji Tuhan. Tetaplah berharap kepada Tuhan saja, meskipun kadang ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita kehidupan yang kita alami. Tetaplah berharap kepada Tuhan, tetap pegang janji Tuhan. Ada pujian yang mengatakan bahwa walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, kau ada untukku. Amin. Biarlah walaupun kita tidak dapat berharap atas kenyataan hidup kita, tetap hati kita, tetap pandangan kita berharap kepada Tuhan saja. Mungkin hari-hari ini kita melihat keadaan gara-gara corona, banyak hal-hal yang terdampak, perekonomian, banyak kejahatan terjadi di mana-mana, PHK, usaha menurun, pendapatan berkurang, dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu Saudara alami hal-hal seperti ini. Ini kadang-kadang keadaan inilah yang menjadi penghalang untuk kita berharap. Tetapi ingat, firman Tuhan datang. Marilah terima BPJS yang Yesus tawarkan. Berharaplah kepada Tuhan saja. Berharaplah kepada Yesus saja. Percaya, pegang atas setiap janji-janjinya. Seperti Abraham, sekalipun tidak ada dasar berharap, namun Abraham tetap percaya dan berharap juga. Yang kedua, bagaimana sikap seorang yang menerima tawaran dari BPJS yang Yesus tawarkan, yaitu berfokus hanya kepada perkataan Yesus. Di dalam Markus pasal yang ke-5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23, dan akan dilanjutkan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-36. Demikianlah firman Tuhan, Markus 5 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-23. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Dia, sedang Ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkan tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kita lanjut dalam ayat yang ke-35. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati,
Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Luar biasa. Jika mendengar perkataan manusia, memang kadang kita suka membuat diri kita itu takut, membuat diri kita lemah, membuat diri kita kecewa. Ya, sama seperti kisah ini, bagaimana keluarga, orang terdekat dari kepala rumah ibadat Yairus, dia mengeluarkan perkataan yang melemahkan. Apalagi gunanya, anakmu itu sudah mati. Ya. Mungkin hal-hal seperti ini yang sering kita alami. Perkataan-perkataan orang lain. Tetapi kemudian kita bersama-sama lihat bahwa respon Yesus, di mana ia tidak menghiraukan perkataan yang melemahkan itu. Kadang-kadang itulah yang membuat kita patah pengharapan, hilang pengharapan. Yaitu ketika kita mendengar perkataan-perkataan yang melemahkan harapan kita, melemahkan iman percaya kita. Oleh sebab itu berfokuslah kepada perkataan Yesus saja. Mungkin orang-orang mengatakan, gak mungkin kamu bisa seperti ini. Sedangkan pendidikanmu hanya sebatas SMA, SD, bahkan tidak bersekolah. Ada hal-hal modal usaha gak cukup, talentamu cuma segitu, peluang gak ada. Sering perkataan-perkataan yang melemahkan kita. Tetapi biarlah kita memutuskan belajar dari Yesus, tidak menghiraukan perkataan siapapun, bahkan orang-orang terdekat kita. Tetapi fokus kita kepada perkataan Yesus. Pegang setiap janji Tuhan. Banyak perkataan-perkataan Yesus dikatakan bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia. Allah akan mencukupi setiap kebutuhan kita. Bagaimana Tuhan memelihara burung di udara, dan Tuhan pun akan memelihara setiap kita. Mari fokus setiap kepada perkataan Yesus terhadap setiap janji-janji Tuhan. Kadang-kadang kita sebagai anak-anak muda, mungkin saat ini kita dilemahkan dengan harapan-harapan kita, masa depan kita. Tetapi ingatlah perkataan Tuhan bahwa masa depan itu sungguh ada di dalam Tuhan, tidak akan hilang bagi setiap kita. Ingat, hidup kita itu ada dalam kendalinya Tuhan. Kita hidup, kita ada, itu karena perkataan Tuhan, bukan tergantung dengan perkataan orang lain. Pujian mengatakan bahwa ku hidup karena perkataanmu, bukan karena perkataan orang. Dia yang menciptakan kita sedemikian rupa. Dia Allah yang memperhatikan kita. Dia Allah yang memelihara kehidupan kita. Yang Tuhan mau, tetaplah kita berharap kepada Tuhan saja. Tetaplah kita mendengar setiap kata-kata daripada Tuhan Yesus. Ya, mari BPJS dengar perkataannya. Mari dengar perkataannya, pegang janjinya. Mari terus berharap kepada Tuhan. Apapun keadaanmu yang engkau alami. Yairus, dia datang, dia tersungkur di hadapan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Mungkin sebagai kepala rumah ibadat dia bisa melakukan hal-hal pengobatan. Tetapi dia memilih untuk dia datang kepada Tuhan, mendengar perkataan Tuhan. Jangan takut, percaya saja. Apapun kekhawatiran dalam hidup kita, tetap percaya masa depan, usaha kita, pekerjaan kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, tetap berharap kepada Yesus saja. Terimalah tawaran Yesus. BPJS, berharap pada Yesus saja. Apapun kondisi kita, tetap berharap kepada Tuhan saja. Ibrani 6 ayat yang ke-19, kita tutup dengan ayat ini. Ibrani 6 ayat yang ke-19. Pengharapan itu adalah sau yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Puji Tuhan, kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Terima kasih atas firman-Mu. Kembali boleh mengingatkan kami untuk kami terus berharap kepada Engkau saja Tuhan. Apapun keadaan kami, apapun perkataan orang yang berusaha melemahkan kami tetap pegang janji-Mu. Kami tetap dengar perkataan-Mu. Kami tetap berharap kepada Tuhan saja. Kami bersyukur Tuhan, biarlah tanamkan firman-Mu di dalam hidup kami. Kami dapat mempraktekkan, kami dapat mengaplikasikan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.